Pagi semua, selamat pagi Medan, selamat pagi Bandung. Hari ini kembali lagi bersama kita. Dari Medan kita akan membahas osilator ya, atau cara trading klasik dengan menggunakan indikator dan osilator yang tertera pada akun MetaTrader kita masing-masing. Oke, sebelum jauh melangkah mengenai bagaimana kita bisa membaca indikator atau osilator Relative Strength Index ini yang kemudian kita sebut RSI, dapat membaca bagaimana yang sudah dikatakan Pak Dwi tadi terhadap market dan korelasinya terhadap RSI. Oke, baik, sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu dong apa pengertian dari RSI. Nah, Relative Strength Index adalah sebuah osilator yang mengukur harga saat ini kemudian dikorelasikan terhadap harga di masa yang telah lalu. Kemudian kemudian RSI ini bisa kita gunakan itu untuk yang pertama adalah menghasilkan sinyal beli dan tentu saja sinyal jual. Yang kedua adalah menunjukkan kondisi overbought dan oversold dalam pasar. Yang ketiga, konfirmasi tentang pergerakan harga. Dan yang terakhir adalah memberikan potensial reversal pergerakan harga, biasanya ditandai dengan divergensi. Kemudian kita masuk kepada pembahasan RSI, setting RSI menggunakan default 14 ya. Yang kebanyakan para traders menggunakan 14 ini macam-macam, bisa di 1 jam, bisa di 4 jam, dan bisa di daily. Tapi menurut sebahagian juga, atas apa yang saya baca, mungkin Pak Dwi nanti bisa menambahkan, ini digunakan pada daily chart atau daily time frame. Baik, settingnya gampang, nanti kita akan coba di MetaTrader kita. Tapi sebelumnya, kita akan membahas dulu, di sini ada beberapa yang harus kita jelaskan terlebih dahulu tentang RSI. Yang pertama adalah RSI itu sendiri. Di sini ada garis abu-abu di atas, di mana diberi tanda 70 standarnya ya. Ini menandakan sudah jenuh beli. Kemudian 30 ini menandakan sudah jenuh jual. Begitu secara umumnya. Kemudian bagaimana kita bisa mendapatkan hasil yang bagus, atau bagaimana kita bisa mendapatkan sinyal yang oke melalui RSI. Tentu saja ada cara dan ada penggunaan yang kita bisa maksimalkan. Sebagai contoh, di sini ada buy when RSI crossover oversold line. Jadi ketika RSI ini mengcross atau memotong dari garis oversold 30, kita sudah mendapatkan sinyal beli. Oke, kita padukan dengan harga. Di sini adalah level di mana RSI mengcross posisi garis oversold atau jenuh jual. Kemudian di sini adalah kondisi harga pada saat RSI mengcross dari garis jenuh jual. Tentu saja ini menjadi peluang yang menarik. Nah, jika kita beli pada level ini adalah time frame daily, cukup amat sangat besar range-nya. Kita sudah mendapatkan profit di wilayah ini. Tapi memang kita sedikit agak menunggu lama karena ini adalah time frame yang cukup besar. Range-nya juga cukup besar dan tentu saja target profitnya juga kita bisa maksimalkan secara betul-betul maksimal. Kemudian jika kita ingin meletakkan stop loss, ini adalah level low sebelumnya dan ini tentu saja
adalah level stop loss yang kita letakkan. Jika kita ingin mengambil risk reward rasio 1:2, nah contoh ini adalah 1000 dolar ya dalam MetaTrader kita, tentu area high ke atas capaian kita adalah 2 kali 1000, yaitu 2000. Oke, ini adalah sinyal beli yang muncul pada RSI. Kemudian harga naik, turun kembali, RSI cross again ya di wilayah ini. Oke, candle berada di wilayah ini dan harga up. Oke, tentu ini menjadi pilihan yang menarik. Tapi bagi kita yang mentargetkan cukup besar, ini kemudian RSI gagal memberikan range yang cukup besar ya, karena memang harga naik tapi dihantam turun kembali. Kemudian harga cukup kuat untuk naik. Di sini ada RSI cross dan tentu saja ini wilayahnya adalah wilayah high ya. Jika kita buy pada kondisi ini, kita kena plotting di sini terlebih dahulu. Nah, kemudian harga bergerak sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu turun. Oke. Ini adalah secara umum yang diketahui oleh kita untuk menggunakan RSI. Lalu bagaimana kita bisa menggunakan RSI dengan cara yang lain? Mari kita lanjutkan materi kita. Oke, ini adalah RSI juga, namun sedikit berbeda dengan di awal kali kita jelaskan tadi, di mana kita menambahkan garis netral, garis 50 line di sini ya, di mana ini menjadi konfirmasi bagi kita untuk berada atau untuk mengambil posisi pada pasar. Sebagai contoh, jika kita lihat di sini, ini ketika RSI mengcross posisi garis 50, berarti ini ada pada area ini ya. Oke. Dan harga ya down, berarti cross di 50 kita juga bisa mengambil posisi sell di area ini. Kemudian cross di area 50 lagi, tapi ini kondisinya berbeda, up ya, harga di wilayah ini, dan market up kembali. Ini cross, ini buy. Nah, ini sedikit agak membingungkan di wilayah ini. Cross kita sell di area ini, sedikit saja diberikan margin profit di sini. Tapi begitu harga membalikan arah, kuat melanjutkan tren kenaikan. Tentu saja jika kita tidak memaksimalkan profit, kita akan mengalami kerugian di level ini. Dan memungkinkan kita untuk membalik posisi dari sell menjadi buy tentunya. Dan di sini juga muncul market berada di sini. Maksimal profit kita sudah oke ya di wilayah ini. Dan tentu saja area sebelumnya itu menjadi acuan bagi kita, di mana jika kita perhatikan area sebelumnya dari kondisi harga di wilayah ini adalah wilayah high ya. Kemudian RSI cross di garis 50, kita tepat mengambil posisi pada area high sebelumnya. Oke. Pak Dwi, ada komentar dan ada tambahan, silakan. Iya, lebih efektif lagi, RSI ini merupakan osilator yang cukup lama sebetulnya. Kemudian juga respon terhadap harga juga tidak terlalu cepat, sehingga kita bisa memanfaatkan untuk transaksi yang tidak terlalu cepat juga untuk keluar posisi. Nah, maka dari itu lebih efektif apabila kita melihat pergerakan harga itu sendiri dahulu sebelum mempergunakan RSI. Tren turun dalam harga
dalam bentuk candlestick dalam keadaan turun, ditandai dengan lower to lower, high to lower high dengan lower low, kemudian tren turun, maka kita dapat memanfaatkan tren yang ada di RSI baik cross 50 ke bawah maupun 80 ke bawah, begitu ya Pak Yudi. Nah, Iya. sekarang bagaimana terhadap harga langsung untuk hari ini Pak? Oke, ini ada satu contoh yang saya ambil dengan menggunakan RSI yang kita sedang bahas hari ini. Ini adalah kondisi time frame daily di mata uang Australian US dollar. Ini saya capture kemarin, oke. Dan hari ini pergerakan mata uang Australian dollar juga kelihatan sudah mulai menguat ya. Dimana tadi malam kita sempat plotting. Di sini risk reward ratio saya bagi menjadi 1:2, di mana 1 ini adalah $1.000 di MetaTrader kita, dan 2 tentu saja pengalinya menjadi 2.000 target kita. Kenapa ini posisi diambil? Tentu saja ini berdasarkan dari RSI yang kita gunakan. Yang pertama, kondisi dari Australian dollar yang sudah cukup rendah, kemudian harga bertolak dari wilayah rendah, mencoba untuk terus up, dan garis RSI sudah cross di wilayah 30 dan cross lagi di wilayah 50, dan memungkinkan untuk kita mengambil posisi beli dalam hal ini. Tapi ada sedikit saran untuk kita dalam memutuskan pengambilan posisi pada pasar. Sebagai contoh, oke. Ini adalah kondisi sekarang di MetaTrader kita untuk mata uang Australian dollar. Kemudian kita gunakan RSI, ya. Kita cantumkan level karena di sini masih ada 2, 30 dan 70. Kita pasang 50. Kita ubah warnanya abu-abu. Oke, Bu Desi, tunggu sebentar. Kita akan jawab pertanyaannya. Ya, nanya periode yang efektif berapa itu Pak? Oke. Pak Dwi, kira-kira kalau hitam cerah nggak? Ya, untuk saat ini cerah Pak. Terlihat. Tapi lain kali lihat ya. Nggak apa-apa. Baik. Di sini kalau kita perhatikan kondisi RSI dengan harga masih bertengger di atas wilayah garis 50. Ini artinya masih mempunyai kesempatan bagi kita untuk ada permintaan. Oke, Bu Desi? Oke, di sini masih bertengger di atas dari wilayah 50 dan tentu saja memberikan peluang bagi kita untuk masuk pasar. Namun ada satu tips ya buat kita agar kita berada pada kondisi yang tepat pada saat kita mengambil keputusan beli. Caranya bagaimana? Kita turun ke time frame yang lebih kecil. Dalam hal ini mungkin Anda bisa menggunakan 4 atau 1 jam, ya. Kemudian kita buat partisi untuk per hari. Nah, ini hari ini ya. Ini hari ini. Nah, kalau kita perhatikan dari kondisi 2 hari yang lalu, kita mempunyai wilayah rendah pada kisaran daerah resisten di sini yang sudah di break. Nah, oke. Nah, di area ini kurang lebih. Nah, ketika kita kembali ketika kita kembali ke time frame daily, maka wilayah yang kita arsir biru inilah yang menjadi acuan kita kembali masuk di pasar. Nah, itu salah satu tip jika kita sudah mendapati kondisi di mana garis RS ini sudah cross 50. Kita mendapatkan the best entry untuk masuk di pasar. Jadi kita nggak lama-lama dalam hal plotting loss tentunya.
dan cepat berubah menjadi floating profit. Nah, itu tips agar kita maksimal dalam mengambil posisi yang kita inginkan. Kemudian ideal time frame adalah jika Anda menggunakan 14, ini biasa digunakan untuk time frame daily. Tapi bagi Anda yang intraday atau scalper, ini bisa menggunakan settingan 7 atau 5 ya. Karena dari beberapa artikel yang kita juga baca, biasanya ketika kita menggunakan setting yang lebih kecil, ini akan memberikan signal lebih banyak, ya. Kemudian memungkinkan kita untuk masuk dan cepat keluar. Ini biasanya dilakukan oleh para scalper. Itu mungkin untuk Ibu Desi. Next. Saya rasa sudah cukup ya. Oke. Nah, ini dia. Bisa saya simpulkan. Ternyata dengan Silakan, trading mempergunakan RSI saja sudah cukup untuk memasuki posisi pasar dengan filter yang cukup terukur ya. Saya kira di RSI, kemudian penggunaan time frame juga harus diperhatikan, harus disesuaikan dengan time frame yang dipergunakan sesuai dengan sifat dari tradernya sendiri. Apabila dia mengambil posisi dan keluar posisi dalam tempo cepat, maka RSI dapat disesuaikan dengan menurunkan period yang ada yang bisa disetting antara 7 sampai ke 3. Ataupun kita dapat membuat period sendiri berdasarkan jam-jam atau waktu yang kita sesuaikan. Baik, terima kasih Pak Ahmad Yudiawan yang telah membawakan morning briefing kali ini pada tanggal 18 September 2015. Saya rasa cukup berguna juga untuk proses transaksi untuk kita, untuk transaksi di instrumen di PT Monex Investindo. Saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan yang telah mengikuti acara morning briefing ini. Selamat pagi dan selamat bekerja.